Oke. Oke. Halo, selamat malam semua. Selamat datang nih di Employee Night Talks episode yang kedua. Apa kabar? Ada Kanak Hirsan, ada Rivaldi, welcome, welcome. Oke, ada Panovi juga, halo. Oke. So, kita masih tunggu juga nih beberapa orang yang mungkin nanti bakal join lagi ya. So, selamat datang nih di Employee Night Talks episode yang kedua. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang kemarin sempat kelewat gitu ya. Episode yang pertama kita sempat ngomongin tentang mental health gitu. Nah, tentunya ini adalah sebuah hal yang spesial gitu ya. Employee Night Talks ini kita bikin karena jangan kita cuma ngomongin tentang corporate aja gitu ya, tapi kita juga bisa ngomongin sesuatu yang menjadi pengalaman kita sehari-hari sebagai employee. Nah, mungkin buat teman-teman di sini juga yang belum tahu nih siapa sih Netika ini gitu ya. Perusahaan apa sih Netika ini? So, Netika ini adalah HR consultant dan kita ini banyak bergerak di bidang human resources pastinya. Kita juga punya human capital technology, kita punya HRIS, kita juga punya berbagai layanan seperti people analytic dan sebagainya gitu. So, hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang seru dan sambil kita menunggu saya juga akan invite nih, kita punya dua guest speaker. Oke, sebentar saya sambil invite. Kita yang pertama ada Fania Detrisa. So, dia adalah seorang growth marketing lead. Oke, sebentar sambil saya coba. Dan kedua juga ada Karuniado atau biasa saya panggil Edo gitu ya. Oke. Oke. Kita tunggu sambil yang para guest speaker kita join nih. Mungkin boleh saling menyapa dulu di grup. Oke. Oke. So, kita masih tunggu sebentar ya. Ada dua speaker kita hari ini. Jadi yang pertama ada Karuniado atau biasa saya kenal sebagai Edo. Dia adalah founding member dari Widya Media. Mungkin nanti dia bisa cerita juga apa sih itu, dan juga nanti ada Fania Detrisa gitu ya. Oke. Halo. Oke, weh, halo, Edo sudah join sama Halo. kita. Oke, satu lagi nih ya, kita masih tunggu Fania nih buat ngobrol-ngobrol. Yoi. Nah, Oke, oke, ini di mana nih, Dok? di kosan biasa, biasa di kosan. Nggak kemana-mana nih. Um, Oh, ini sambil minum apa nih ceritanya? Hah? Air putih aja. Oke, 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 sip, sebentar ya. Kita sambil tunggu satu lagi nih. Kita sambil tunggu Fania. Iya. Oke, nah, harusnya sudah bisa. Terus sembari menunggu, gue ngisi ini. Oke, halo Fania. Oke, suaraku clear nih ya di kalian ya. Clear kok, clear. Ya. Clear kok, clear. Oke, oke, great, great. So, selamat datang juga nih yang buat teman-teman yang baru join. So, welcome to Employee Night Talks. So, ini udah episode yang kedua ya. Jadi, kalau mungkin teman-teman ada yang kelewat episode yang pertamanya, no worries karena bisa dicek di IGTV-nya kita
Jadi teman-teman nggak akan kelewat nih, kemarin kita sempat bahas tentang mental health. Nah hari ini juga sama Edo, sama Fania kita bakal bahas sesuatu yang nggak kalah seru gitu. Dan buat aku pribadi ini sesuatu yang sangat relate gitu ya, karena kita mau ngomongin yang berbau tentang WFH atau judulnya Stay Productive During the Second Year of WFH gitu. So, kita udah berapa lama nih ya WFH lagi nih ya? 1 bulan ya kalau dari PPKM level 4 ya. Iya, sebulan Iya. ya kayaknya. Sekitar Sebulan sebulanan lah ya. kurang lebih. Oke, oke. Oke, so sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, mungkin boleh dong ya kayaknya kita sedikit memperkenalkan diri dulu nih. Kalau aku kan Stefanus sebagai Transformation Lead di Netika Indonesia gitu ya. Nah, mungkin kalau Edo sama Fania boleh kenalan juga dong. Boleh, siapa Iya. dulu nih? Fania dulu lah, Fania dulu lah. Lady first, Oke, lady oke. first. Oke, Ken. Oke, hi everyone. My name is Mania. Jadi sekarang lagi kerja di salah satu e-commerce di Indonesia, gitu ya. Terus sekarang lagi handle beberapa kayak intinya role-nya adalah sebagai kayak project manager lah untuk beberapa growth marketing related gitu lah. Intinya kayak gitu. Oke, Oke. Ken, Oke. gantian. Ya, gantian Edo. Dari saya, Edo biasa dipanggil Edo aja. Jadi kegiatan sehari-hari, pekerjaan juga, pertama saya project manager di sebuah salah satu startup, terus yang kedua juga punya startup sendiri, jadi kayak side hustle. Kalau background story-nya dulu, startup saya itu Widya Media itu full time, cuma waktu 2020 gagal funding, akhirnya harus kerja di tempat lain dulu buat nutupin biaya bulanan. Gitu. Jadi double job, that's my daily work, terus that's it. I see. Oke, menarik nih. Ini side hustle culture ya ini ya. Itu typical hustle culture. Oke. So, berarti kalau Fania sendiri udah berapa lama nih WFH? Atau dari 2021 udah full WFH nih? Udah full WFH terus sih. Jadi benar-benar dari awal tahun lalu ya, kalau nggak salah dari tahun 2020 kan. Itu tuh udah benar-benar WFH. Jadi emang sempat kerja di luar kan, kayak 6 bulan di Singapura, terus baru balik dari Singapura ke Indo itu tuh awal Maret tahun lalu. Dan pas banget awal Maret tahun lalu itu bener-bener kayak di Indo kan langsung lockdown kan semuanya kan. Kayak kebetulan waktu pas di Singapura kan emang bener-bener kayak emang udah lebih dulu kan ya ininya kan, pandeminya gitu kan. Nah terus jadi bener-bener start mulai balik lagi ke Indo, itu tuh udah bener-bener kayak udah kerja dari rumah aja sampai detik ini sih sebenarnya. Oke. So, udah mau hampir 2 tahun ya WFH ya? Benar-benar kayak mungkin dari tahun lalu sampai sekarang itu mungkin bisa dihitung kali ya ke kantor kayak paling cuma gak nyampe 10 kali lah ke kantor gitu. Jadi udah dari rumah aja gitu. Iya, I can relate. Oke, kalau Edo dari kapan nih WFH? Sebenarnya dari awal bikin startup itu kan konsepnya udah remote working ya, karena dulu belajar bukan belajar sih, research mengenai startup namanya Atlassian. Mereka itu full WFH, jadi orang-orang bisa kerja dimanapun dengan gaji tetap gaji US salary kan. Bayangin ada teman saya yang kerja di sana dulu, dia gaji $80,000 tinggal di Jakarta gitu. Nah jadi dengan itu saya terinspirasi, jadi akhirnya kenapa nggak remote working aja kan untuk semua tim. Jadi emang dari 2019 itu usaha, 2020 incorporating PT, habis itu remote working, 2020 kan gagal funding, terus dapet kerja di salah satu consulting firm, waktu masuk juga udah remote working juga, jadi udah WFH kan, udah PSB waktu itu bahasanya. Habis itu pindah ke startup yang sekarang, masuk langsung PPKM juga, dulu PSBB, sekarang PPKM. Jadi ya emang dari 2019 remote working terus gitu. Iya, emang udah terbentuk. Oke. So, kan tadi Edo sempat cerita juga gitu kan, bukan run to company sih, satu startup satu ya, berarti as employee gitu kan. Berarti yang di satunya lagi pun full WFH juga ya? Iya, di consulting sebelumnya juga full WFH. I see. Oke, berarti ini kita bertiga ini veteran WFH nih ya, kita semua udah lebih dari setahun WFH ya. Sebenarnya cukup sayang ya Steph dulu ya, karena kan waktu di consulting itu ada expenses account kan, ya kita semua tahu lah expenses account. Terus karena WFH jadinya nggak maksimal menggunakannya, jadi ya itu duka pertama sih. Oke, sabar. Sebelum kita ke suka duka WFH dong, sabar. Oke. So, ya ini satu hal yang menarik sih, karena kalau kita bertiga kan berarti kita udah
bisa dibilang WFH terus gitu ya, dan maybe kita bisa share sesuatu nih hari ini buat teman-teman. Tapi the reason why kenapa kita pilih juga topik stay productive during the second year of WFH ini, karena ternyata kita juga menemukan nih ada tipe company yang gak WFH gitu ya, yang benar-benar 8 to 5 yang mereka masuk. Dan ketika mereka dulu sempat PSBB dan mereka udah sempat lockdown gitu ya, WFH, terus mereka masuk lagi, terus sekarang harus WFH lagi gitu ya, udah hampir sebulan. Dan ini jadi challenge tersendiri gitu. Dan ada beberapa orang juga yang merasa kayaknya jenuh deh sama yang namanya WFH gitu ya. Nah, so I think to start the discussion today, tadi Edo udah sempat spoil dikit, mungkin boleh cerita nih kayak buat teman-teman sendiri, suka dukanya WFH tuh apa sih? Dan jenuh nggak sih gitu selama WFH ini gitu? Silakan Kak. Oke. Suka duka ya. Oke, mungkin dari suka dulu kali ya. Kalau misalkan personally, suka itu mungkin lebih kayak yang pertama, mungkin banyak waktu yang bisa di-spend bareng keluarga ya. Kayak kalau misalkan dulu tuh paling cuma weekend lah ya bisa dibilang. Kalau sekarang nih weekdays, kayak mungkin before working hours sama after working hours itu tuh kayak masih bisa di-spend bareng keluarga juga gitu. Kayak before working hours misalnya kita kayak sarapan bareng gitu kan. Terus kayak after working hours misalnya kayak kalau misalnya kita mau nonton gitu ya, kayak yaudah kita kayak di ruang keluarga aja kita nonton gitu. Terus yang kedua mungkin bisa lebih ngelakuin banyak aktivitas lain juga sih gitu, kayak di samping kerja ya. Kayak kalau misalkan dulu mungkin kayak waktu juga udah habis nih buat ke kantor terus pulang kantor gitu ya, bisa dibilang gitu kan. Sekarang nih kayak mungkin bisa di-spend buat ngelakuin hal lain gitu sebelum kerja gitu. Kayak as simple as kayak mungkin kayak nonton Netflix dulu gitu contohnya ya. Kayak mungkin kayak entar ya, misalkan kayak let's say kita udah tahu nih, udah lihat kalender kayak waduh ini back to back meeting gitu kan. Terus yaudah pokoknya nonton dulu gitu kan ya. Habis itu yaudah back to back meeting gitu kan, mulai kerja gitu kan. Terus atau enggak kayak mungkin lebih kayak sempet juga nih masak breakfast dulu buat sendiri gitu kan. Terus kayak olahraga juga sempet gitu kan, biar kayak stay refresh lah ya gitu sebelum kayak bermumet ntar kerja segala macam. Jadi itu sukanya sih. Kayak kalau misalkan dukanya mungkin lebih kayak susah kali ya, kayak in terms of sosialisasi juga gitu. Kayak dulu mungkin di kantor ketemu banyak orang kayak depan, belakang, kiri, kanan tuh kayak sambil kerja bisa sambil ngobrol gitu misalkan. Terus kayak lagi lunch time kita bisa kayak having lunch together, terus habis itu juga beli kopi bareng contohnya. Terus kayak after working hours juga mungkin kadang ada juga kayak misalnya Friday gitu ya. After working hours juga kita bisa kayak kemana-kemana gitu kan ya, kita sebelum weekend gitu kan. Sih. Nah, duka gitu sih. From me personally. Gitu. Oke. Sorry, aku agak sedikit putus tadi di bagian yang akhir, but I think aku cakep ya. Berarti dukanya tadi lebih di kita kehilangan waktu buat bukan waktu sih ya, tapi ya waktu juga, tapi kesempatan buat sosialisasi gitu ya with our colleague gitu. Oke, thank you Fania. Oke. Kalau Edo gimana nih? Suka, duka, dan ya jenuh atau enggak juga tuh? Kalau suka udah pasti ya no commute kan. Kantor. Jadi terbiasa juga karena kan dua tuh bikin usaha sendiri kan emang nggak ada commute kan, wake up terus kerja aja dan nggak berubah gitulah, nggak ada waktu habis di jalan. Itu bahaya banget kan, kalau orang Jakarta kan bahasa kasarnya tua di jalan kan. Nah, ya, kita menghindari itu bagus banget. Kedua, lebih santai karena kalau ada waktu kosong ya kita bisa langsung baringan di kamar, kita bisa santai-santai bikin kopi di bawah suka hati. Karena ya lebih enak aja. Bayangin kalau misalnya di kantor terus emang kerjaan udah nggak ada dan kita udah ngobrol sama teman kita, ada yang bisa dibantu nggak? Terus semua bilang nggak ada. Ya kita berarti ada waktu kosong kan, objectively speaking ada waktu kosong. Sedangkan bos depan muka kita gitu. Masa kita buka-buka YouTube gitu kan, we have to, ya nggak enak kan, jadinya bingung banget gitu. Terus yang ketiga, daya beli cukup meningkat ya, karena kan trennya teman-teman pertama saya juga waktu dapat ini semua, waktu work from home, remote working, jadinya kita tinggal di tempat-tempat yang UMR-nya lebih kecil gitu dibanding kita. Jadi bayangin aja, ada teman yang ekstrim banget, dia gaji double digit, terus dia tinggal di tempat yang UMR-nya itu 2 juta, 3 juta gitu. So, he's living like a king kan, luar biasa banget gitu. Nah, yang dukanya apa? Yang pertama dukanya adalah remote working di tahun ini dan tahun kemarin itu beda dengan 2019 ke bawah. Karena yang 2019 ke bawah, kalau kita udah kerja di tempat yang emang udah remote working, kita bisa ke kafe, kita bisa kemana-mana gitu, ada opsi keluar.
Kalau sekarang kita nggak bisa keluar kan, memang literally di rumah aja, gitu. WFH banget, nggak bisa kemana-mana. Jadi kendala yang paling spesifik adalah di mindsetnya. Tempat saya beristirahat menjadi tempat saya bekerja, gitu. Dan pikiran itu nggak kaget aja kan, misalnya saya istirahat di sini, tapi kenapa tiba-tiba saya bekerja di sini gitu. Dan itu bikin tubuh kita aneh sendiri di awal-awal. Terus yang kedua itu gangguan domestik lah, yang kayak misalnya laundry, paket, segala macam itu harus diurus kan. Jadi ya rempong juga. Nah, yang ketiga itu mirip dengan Kavania. Jadi benar-benar lingkup pertemanan itu jadi nggak erat banget. Kayak misalnya waktu saya masuk ke consulting sebelumnya sama yang di perusahaan sekarang, jadi sense of belonging-nya nggak terlalu tumbuh. Karena nggak ngobrol bareng, nggak habisin waktu bersama lah. Paling chit-chat di waktu stand up doang tiap pagi, tapi kan itu nggak benar-benar asik gitu. Nggak ada waktu ngobrol nih, nongkrong after hours ya nggak ada. Iya. Ini mungkin berarti alma mater new hire lagi pandemi ya, kasihan gitu ya. Kayak apalagi yang baru-baru kayak pindah-pindah gitu, misalkan kayak dari satu company ke company lain, terus kayak dia susah adapt-nya gitu kan, kayak challenging banget gitu kan. Jadi kayak alma mater itu lah basically, yang kasihan juga gitu. Dan new hire juga jadi cepat pindah keluar kan, karena pekerjaan jadi kayak transaksional doang, nggak ada sense of belonging, nggak ada culture. Betul. Setuju. Oke. I think that's a very interesting point sih, karena mungkin aku akan get back to that point gitu. So I think kayaknya kita bisa conclude juga gitu bahwa duka terbesarnya gitu ya dari WFH ini kan our ability to socialize with our coworkers gitu kan ya. So dengan dengan kurangnya itu Edo sama Fania ngerasa jenuh nggak sih gitu? Jenuh sih. Apalagi untuk orang ekstrovert saya. Wah, jenuh banget. Kalau ekstrovert jenuh ya. Ekstrovert tuh jenuh banget sih pasti. Kalau dari aku sendiri sih so far masih fine aja ya. Belum yang kayak jenuh gimana gitu. Karena kalau misalkan jenuh pun gitu ya, kayak yaudahlah ke kantor gitu. Sekali-sekali kan masih nggak apa-apa gitu kan. Kayak kalau misalkan emang ntar udah kelar lah ya si PPKM level 4 ini lah bisa dibilang gitu kan. Ya sekali jenuh ya udahlah ke kantor aja gitu. Kayak misalkan ketemu kayak bareng kayak 2 orang, 3 orang gitu ya, nggak apa-apa lah gitu kan. Gitu sih. Tapi so far masih nyaman-nyaman aja sebenarnya kerja dari rumah. Iya. Oke. Beda-beda ya. Berarti mungkin ini kayak there is a difference between people ya. Ada orang yang nyaman banget, ada yang mungkin jadinya severe banget gitu. Oke. So sekarang kalau kita ngomonginnya ke productivity nih ya, balik lagi ke topiknya kita gitu. So mungkin boleh di compare juga lah sama 2020 gitu. How is this WFH affecting your productivity at work gitu? Mau kali ini ke Edo dulu deh biar gantian. Harus productivity ya, dampak productivity. Secara level produktivitas sih ya sebenarnya nggak ada perubahan, karena waktu pertama kali kerja formal pun untuk bikin usaha juga emang udah remote working, jadi emang nggak terlalu kaget waktu misalnya WFH atau remote working, sama aja konsepnya untuk saya ya. Tapi ini juga menarik sih, ternyata dulu kan waktu bikin startup pertama, kedua, itu timnya kan nggak nyampe 30 orang kan, cuma 10 orang waktu itu. Nah, waktu masuk ke tempat yang lebih gede kayak sekarang, dan kemarin juga, ternyata secara organisasi pun tidak terlalu dampak sih untuk produktivitas. Ya mungkin konteksnya karena pekerjaan saya bukan produk dari startup sama consulting firm kan dua-duanya ini kan, knowledge worker kan, jadi bikin software, bikin, kalau consulting ya bikin PowerPoint gitu kan, terus ya bikin PPT, PDF dan segala macam. Jadi emang karena bentuknya digital dan emang bentuknya knowledge worker, jadi nggak terlalu merusak produktivitas baik secara personal maupun secara company. Tapi mungkin sedikit berbeda kalau misalnya orang-orang yang hospitality, yang tourism kan yang harus di lapangan. Jadi ya ini menarik sih kelihatan segregasinya di antara sektor bisnis. Iya. Oke. So berarti kalau buat Edo kayaknya nggak terlalu signifikan juga ya berarti impact-nya ya. Nggak terlalu signifikan nih. Oke. Nah kalau buat Fadia gimana nih? Sama sih, kayak dari WFH ini kayak sama sekali nggak mengurangi produktivitas lah ya. Intinya kayak produktivitasnya benar-benar masih bisa ke maintain, even kayak sometimes meningkat gitu malahan justru produktivitasnya gitu. Jadi kayak benar-benar WFH ini karena sebagai kayak project manager gitu ya, kayak benar-benar kan kita manage kayak end-to-end project itu kan, dan kita juga benar-benar yang kalaupun emang kayak meeting segala macam itu tuh juga benar-benar bisa virtually, dan kayak so far itu tuh resultnya atau outputnya tuh masih bisa kelihatan gitu, dan kayak emang kalaupun ada deadline dan we can still kayak deliver it on time gitu ibaratnya. Jadi
benar-benar nggak ngaruh sih, karena itu juga sebenarnya nggak dari diri sendiri juga, tapi juga dari kayak peers-nya juga gitu kan, yang mereka juga sebenarnya juga produktif gitu. Karena dari sisi kita produktif, mereka juga masih bisa produktif gitu kan. Jadi kayak benar-benar kita bisa tetap maintain that productivity gitu. Jadi benar-benar kayak we support each other aja sih sebenarnya kayak gitu. Jadi semua masih bisa beres lah, even dari rumah gitu sebenarnya. Gitu sih. Oke. Wah, berarti kakak-kakak semua nih, dua guest speaker kita ini adalah a good project manager karena tidak ter-affect ya productivity-nya at all gitu in this WFH. Oke, so sebenarnya aku jadi tertarik lagi, tadi sempat kita bahas kan terkait socialization yang memang paling severe lah terdampak dari WFH ini gitu. So kalau menurut kalian apakah social interaction lah kita bilangnya sama coworkers kita tuh punya dampak yang besar gak sih sama produktivitas gitu? And apakah jadinya ngaruh gitu ke produktivitasnya kalian? Sosialisasi ya. Mungkin itu kayak kayak support system kali ya mungkin. Kayak kalau misalkan kayak peers itu lebih kayak support system gitu kan. Kayak sebenarnya kalau misalkan di kantor, kalau misalkan kita kerja di kantor, kita kan benar-benar kayak literally sebatas kerjaan gitu kan. Cuman kan sosialisasi di luar jam kerja, misalkan kayak lagi break atau kayak after working hours, itu kan yang mungkin yang di luar jam kerja gitu kan, aja yang di luar dari kerja, mungkin yang lebih kayak build personal relationship lah gitu antara kita sama si coworkers kita gitu kan. Jadi mungkin lebih kayak sekarang susahnya itu, jadi kita susah buat build personal relationship gitu sama orang-orang ini gitu, sama coworkers ini gitu. Kita cuman kayak sebatas kerja. Kalau meeting ya udah bahasnya kerjaan gitu kan ya. Kayak sekali ketemu pasti lewat meeting doang gitu kan, dan itu pasti bahas kerjaan gitu. Palingan adalah mungkin cara mengatasi itu, mungkin kayak sekali-sekali I also have kayak this kind of kayak virtual meeting virtual bonding gitu lah ya ibaratnya ya. Yang emang kita lakuin kayak after working hours, jadi kita bisa kayak talk about other things yang di luar kerja gitu sebenarnya. Disitulah kayak emang benar-benar kayak buat ngebantu kita buat build personal relationship juga gitu sebenarnya. Kayak gitu sih. I see. Oke. Thank you, Fania. Kalau Edo gimana nih? Is it affecting you that much or not? Iya, di bagian praktisnya itu adalah pada saat kita punya konsep atau strategi, jadinya lebih susah untuk menyampaikannya. Karena kalau misalnya kita face to face nih ya, kita ngobrolin bareng gitu kan, ada ide atau pemikiran, kita bisa pakai papan tulis, gambar ya kan. Kalau di consulting ada jokes-nya, make this into a slide kan, tapi ya intinya jadinya lebih tergambar gitu, karena ada gambar-gambar. Sedangkan kalau misalnya kita mau brainstorming kasarnya, walaupun kita udah sebaik-baiknya menyusun pemikiran kita sebelum kita meeting misalnya, kita bakal buka Zoom, habis itu di Zoom-nya bikin putih gitu kan, kita gambar-gambar, tapi jatuhnya tetap nggak segampang itu untuk memahaminya. Karena bakal terasa bedanya di antara kalau kita berbahas itu secara tatap muka kan. Apalagi kalau kita ngomongnya high level, kan butuh pemahaman yang sangat lebih tinggi. Jadi itu terasa banget, dan itu terasa kalau di time sheet kita lihat awalnya mungkin brainstorming itu cukup 1 jam, tiba-tiba naik 1 jam 30 menit, dan itu pun setelah selesai pun orang-orang bakal tanya lagi, klarifikasi, konfirmasi, dan seterusnya. Itu biasanya hampir nggak ada kalau kita ngomongnya face to face. Itu berasa banget sih di situ. Mungkin lebih ke ini juga kali ya, kayak kalau misalkan kita di satu ruangan yang sama, itu tuh bakalan gampang banget buat kayak, let's say misalkan gue butuh something yang emang cepet, jadi gue bisa langsung kayak nyamperin aja nih orang ke mejanya gitu sebenarnya. Sekarang tuh kayak susah banget gitu, nggak bisa kan, karena kayak bener-bener kita kayak harus kayak via chat gitu kan, gimana nih kita mau ngejarin orang juga jadi susah gitu. Padahal sebenarnya kayak deadline udah besok gitu misalkan, atau hari ini gitu misalkan, terus kayak ini dadakan gitu tiba-tiba. Kalau misalkan di kantor, kita kan bisa tinggal kayak mau beda lantai juga ya udah jamanin gitu kan. Ya kayak samperin aja, gimana nih gue butuh ini gitu kalau misalkan. Jadi itu sih mungkin yang lebih kayak ke arah menghambatnya lah ya dari sisi produktivitas gitu, karena nggak bisa ketemu orang face to face gitu sih. Yap. So it's like communication problem ya sebenarnya ya. Iya, benar. Bahasanya kayak bisa gue telepon nggak gitu, bisa gue telepon nggak sekarang, bisa gue telepon pintar nggak? Benar, iya benar. Bisa gue telepon nggak? Gitu.
quick call 5 menit, WA 5 call, menit, 5 WA menit call, gitu Zoom kan. call. Bentar aja 5 menit gitu. Iya, iya, bener. Jadi kayak jatuhnya ngemis-ngemis ya gitu kan. Gimana Iya, ya iya, kalau iya, gue nggak bisa bener-bener. ini gitu. Gitu kan. Iya. Oke, oke, I can relate sih itu. Oke, so apa ya? Karena kalian nih kan udah menjalani dengan cukup lama gitu ya, and aku yakin pasti quite apa ya, quite often lah apa menghadapi problem tersebut gitu ya. Ada tips nggak gitu untuk to apa ya, to eliminate lah that communication barrier gitu. Hmm. Ya, sebenarnya cukup Karena praktis kayaknya adalah ya, kalau buat yang baru pasti itu efek banget gitu kan. Aduh, mau Efek ngomong banget, sama si ini susah itu efek susah. susah banget ya. gitu. Hmm. Heeh. Ya, sebenarnya bisa cukup praktis dengan langkah misalnya sebelum kita ketemu orang, sebelum kita nelpon seseorang atau kita meeting sama seseorang atau ngobrol deh sama seseorang di secara online, bikin dulu poinnya sebelum kita ngomong ke mereka. Jadi kayak bahasanya itu menjurus banget atau merujuk kepada tulisan kita. Jadi nggak Hmm. ngabisin waktu dan benar-benar to the point langsung. Terus yang kedua, Hmm. Hmm. ini mungkin sedikit repot ya, tapi revisi ulang email atau chat WhatsApp atau chat Slack dan seterusnya. Karena belum tentu waktu pertama kali kita ngetik, dia ngerti apa yang kita maksud. Hmm. Jadi kadang kalau saya pribadi ya, terutama kalau misalnya ngomong sama klien kantor, itu kan jatuhnya stakeholder management kan. Itu ngulang-ngulang dalam penulisan emailnya kayak pertama saya tulis 1 kali, terus tulis 2 kali, baru yang ketiga minta tolong seseorang untuk ngecek apakah pemahamannya sama atau enggak. Jadi benar-benar dibikin intensinya sejelas mungkin dan notes sebelum kita ngobrol beneran gitu. Hmm. Hmm. Oke, Setuju, so setuju. kayak apa ya? Make sure bahwa ketika kita ngirim pesan tuh bener-bener have a good clarity supaya orang tuh langsung understand gitu kan ya. Iya, Yes, benar. benar, setuju, setuju. Yep, Iya. yep. Oke, oke. Kalau dari Fania? Sama sih sebenarnya. Kayak biasanya benar-benar harus jelas dulu nih, kayak everything, backgroundnya Hmm. apa, terus kayak actually apa yang kita butuhin dari mereka gitu kan ya. Itu tuh benar-benar kayak udah clear gitu. Jadi pas saat mereka baca, mereka udah benar-benar kayak langsung ngerti gitu kan. The urgency-nya gimana gitu. Misalkan kalau emang itu benar-benar urgent gitu kan. Terus kayak apa yang mereka perlu kasih ke kita gitu kan. Itu ya benar-benar kayak dibutuhin banget sih sekarang. Dan kalau bisa kayak kalau dari sisi aku sendiri sih biasanya aku benar-benar kayak juga mau kerja bareng gitu loh sama dia instead of kayak cuman apa ya kayak gue butuh ini dong segala macam gini 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 tolong ya deliver ke gue gitu misalkan karena I know Hmm. kayak I need him or her gitu kan ya buat help this project to run gitu kan ya as soon as possible gitu misalkan contohnya jadi sometimes I also kayak yaudah ya kita call bareng aja kita kerjain bareng kayak kita spare waktu misalkan let's say start sejam gitu misalkan kayak gitu jadi kita kerja bareng di situ gitu jadi itu sih yang benar-benar juga mungkin jadi kesannya nggak cuman kayak ngasih direction doang tapi kita juga mau contribute to it padahal kan sebenarnya kita juga minta ke mereka gitu tolong ke mereka gitu ibaratnya Mhm. gitu sih I see. kayak bisa ini Oke, juga sih oke. kayak apa cepet juga gitu kan jadinya kelar ya gitu Iya, iya, benar-benar mengefektifkan waktu ya jadinya ya. betul. Mm-mm. Oke, oke. Oke, so dari tadi juga udah banyak nih yang join. Kalau teman-teman nih yang di sini yang join punya pertanyaan, please feel free buat langsung aja nanti di komen. So, jadi nanti aku pasti bisa bantu bacain gitu ya buat Edo sama buat Fania juga nih kalau ada pertanyaan. Oke, so sambil nunggu mungkin kalau ada yang punya pertanyaan, aku mau lanjut lagi gitu ya. So, again karena tadi juga udah sempat disebutin gitu ya. Salah satu sukanya kan jadinya kita punya banyak kegiatan ya yang bisa kita lakuin instead of just working gitu. Nah, Hmm. kalau buat Edo sama Fania sendiri ada nggak sih kegiatan yang sering dilakukan gitu ya untuk bisa motivate diri sendiri lah gitu supaya tetap produktif nih selama WFH? Hmm. Ini di luar kerjaan nih atau gimana? Boleh di dalam kerjaan, di luar kerjaan juga boleh. Tapi ya intinya supaya kita tetap produktif lah gitu. Hmm. Oke. Eh, Mungkin kalau from me kayak lebih ke arah kayak we know what we want to do on that day sih gitu. Kayak Hmm. jadi benar-benar kayak oh hari ini misalkan benar-benar udah clear gitu to do listnya gitu. Kayak dari Hmm. awal sampai akhir tasnya apa aja nih yang benar-benar kayak we aim to achieve gitu kan ibaratnya. Jadi benar-benar Hmm. throughout the day ya kita work towards that gitu. Benar-benar kayak goalsnya achieve those to do list gitu ibaratnya. Dan so far masih aman nih ya kayak 90% to 100% of my to do list every day itu kayak terpenuhi lah gitu kan
Jadi benar-benar kita harus tahu dulu kayak awal-awal kita mau ngapain gitu kan. Itu mungkin dari sisi kerjaan ya, tapi kalau dari sisi di luar kerjaan, kayak mungkin lebih kayak motivasi diri sendiri aja kali ya buat kayak stay produktif gitu. Karena kan hidup gak cuma kerja doang nih, jadi mungkin kayak kalau yang punya hobi ya lakuin hobi dulu lah misalkan contohnya. Kayak kalau dari sisi aku sih kayak mungkin ya itu tadi yang udah pernah aku sebutin di awal-awal juga gitu kan, mungkin kayak harus kayak refresh dulu nih, kayak apa mau nonton, apa mau olahraga, terus kayak kadang kayak kita juga aku juga lakuin hobi yang lain sih, misalkan kayak ngelukis kak atau apa kayak gitu, jadi yang benar-benar kayak make myself happy aja gitu di luar kerjaan gitu, jadi stay happy tapi juga stay produktif gitu. Iya, iya, Gitu iya. sih. Stay happy itu hal yang penting nih ya. Berarti ada Ya, adopsi benar. apa ya? Itu Ada penting adopsi banget, hobi itu baru penting nih ya. banget. Stay happy itu penting. Iya, iya. Oke, oke. So, thank you, thank you. Oke, kalau itu? Pertama, tidur pastikan 8 jam sehari. Iya tapi iya Oh ya, that's benar-benar. important, that's important. Very important kayak. Karena kalau nggak ya bisa kerja lebih dari 12 jam sehari nggak apa-apa. Tapi tidur harus 8 jam karena dengan itu lebih recovery-nya lebih baik kan. Bangun juga lebih semangat. Terus yang kedua, sediakan waktu untuk jalan-jalan. Saya biasa kalau jam 5 sore, jam 6 sore itu jalan-jalan keliling komplek aja. Main sama kucing-kucing komplek, kasih mereka makan mungkin. Tapi itu supaya badan gerak aja, ngeliatin sesuatu yang di luar. Cuma ya nggak bisa dipungkiri juga, bedanya jalan-jalan sekarang dengan jalan-jalan yang dulu adalah jalan-jalan sekarang itu ada terngiang-ngiang apakah ini orang COVID atau enggak. Gitu. Jadi kayak cukup mengerikan lah. Ada sisi psikisnya kurang enak. Cuma tetap paksain diri buat jalan-jalan, buat ngeliatin pemandangan selain layar, selain dinding yang ada di kamar ini. Jadi benar-benar keluar dan ngeliatin sesuatu di luar sana. Dan yang ketiga itu yang hobi tadi, benar kata Kak Fania, bikin stay happy, bikin sesuatu yang bikin kita lebih senang, moodnya lebih naik, afeknya lebih naik. Jadi ya sometimes, bukan sometimes sih, most of the time saya main Dota atau main Valorant sama teman-teman, ngobrol di Discord, karena ya kita tahu, gue stres, teman-teman semua stres, jadi kita Discord bareng, kita ngobrol, kita main bareng gitu. Curhat-curhat kerja boleh, tapi tetap main, bener-bener fokus main, play hard, work hard, sleep hard, intinya gitu. Iya, iya, iya. Work hard, play hard, sleep hard. Iya, iya, iya. Tapi Oke, setuju oke. sih itu ya. Oke. So, sebenarnya apa ya? Kalau mungkin kan kayak kalau Edo sama Fania ya termasuk aku juga ya, karena kita udah mungkin bisa dibilang terbiasa dengan situasi WFH, juggling kayak tadi. Oke nih, gue pengen refreshment dulu deh, baru nanti kerja lagi gitu. Atau kayak tadi Edo punya waktu buat keliling komplek dulu, kasih makan kucing gitu kan, and etc. gitu. Nah, tapi mungkin buat teman-teman yang baru apa ya, yang tadinya office banget gitu ya, 2021 udah masuk office lagi, dan sekarang WFH lagi, mungkin kan nggak terbiasa buat managing time kayak gitu kan. Any tips nggak sih buat kita bisa apa ya, dividing our personal life and work life supaya ya lebih balance tapi akhirnya juga jadi cepat jenuh dan burnout gitu. Gimana? Edo dulu lah. Kalau saya jujur yang bagian itu cukup terbantu karena di kantor saya yang sekarang, baik si levelnya dengan investornya sekalian itu nggak bisa dihubungi di atas jam 5 sore. Jadi mereka sama sekali nggak bisa dihubungin gitu. Kalau ngomongin kerja, nggak harus WA, itu pun mereka balasnya lambat. Jadi dengan gitu work-life balance-nya terbentuk. Mereka nggak bisa dihubungin, investor nggak bisa dihubungin gitu. Jadi ya nggak santai aja gitu. Kalau mereka aja nggak balas, kenapa saya harus balas duluan kan? Misalnya gitu kan. Jadi ya terjaga di situ. Terus yang kedua yang benar tadi kayak kata yang sesuai yang Kak Fania bilang tadi, yang bikin to-do list. Jadi to-do list bisa pertama yang kerjaan dulu, hari ini mau ngapain. Habis itu setelah itu to-do list kerja sama to-do list di luar area kerja. Jalan-jalan, keliling komplek. Jadi benar-benar bikin rutinitas yang terbentuk. Dengan itu tubuh kita akan lebih enak gitu. Makanya tidur 8 jam, bangun jam 5, terus santai-santai. Itu kan kalau diulang-ulang terus makin terbentuk kan. Jadi kita nggak kaget kalau misalnya kita mau ngelakuin sesuatu. Jadi untuk ngejaga burnout dan segala macam, produktivitas terjaga ya emang bikin separasi yang jelas antara kerja dengan tidak kerja. Habis itu usahain yang pada saat kita kerja kita nggak mikirin main-main, pada saat main-main kita nggak mikirin kerja. Oke, so istilahnya apa ya? Kita punya clear definition gitu ya. What is our personal life, what is our work gitu kan? Dan kayak ya we committed to that gitu. Jangan kayak waktu lagi personal time kita mikirnya kerja gitu ya. Something like that gitu. Oke. Kalau dari Fania?
setuju sih sama semua itu. Mungkin kayak simpelnya adalah time management kali ya. Hmm, hmm, From me gitu. Kayak time management as in kayak kita tahu kapan kita benar-benar kayak do work, kapan kita kayak benar-benar apa ya kayak maintain our personal life juga gitu gitu kan. Personal life kan bisa macam-macam kan, kayak ya itu tadi misalkan bareng keluarga, atau yang kayak punya pacar dan pacar, atau yang bareng suami bareng istri gitu kan misalkan. Jadi kayak as simple as that sih gitu, di luar yang tadi yang udah diomongin sama Edo dan sama Seth juga gitu kan. Basically ya time management sih kayak gitu. hmm, Dan hmm. kayak emang bener-bener kayak kita udah time management gitu ya, udah kita manage nih, oh udah ini buat personal life, ini buat kayak apa work life gitu kan. Cuman ya the next thing yang mungkin yang rada susah adalah kita commit to it gitu kan. Jadi Ya. bener-bener yang harus commit itulah yang kadang tuh challenging gitu kan gitu. Hmm, 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 hmm. Ya, komitmen untuk ya benar-benar bukan memisahkan Iya, juga sih, tapi ya maksudnya ya to do personal things for personals and benar works for benar, works. Oke, iya benar benar. benar benar. Oke, oke, thank you Edo dan Fania. Nah, ini ada pertanyaan nih ya, mulai masuk. Pertanyaan pertama nih dari Yuniarnai. Oke, di saat productivity lagi menurun nih, misal lagi burnout di kerjaan ya, burnout ya. Ini kasus yang kita banyak temukan juga gitu ya buat yang WFA. Apa sih tips yang perlu apa tips yang bisa dikasih lah gitu dari Edo sama Fania buat motivasinya bisa bangkit lagi nih gitu. Burnout ya, sering terjadi tuh burnout tuh. Burnout nih, burnout. Nah, ini sering terjadi nih. Sering terjadi, sering terjadi. Eh apa ya? Mungkin sama sih yang kayak dari tadi diomongin juga ya, Morales gitu. Bener-bener ya do hobi aja, kayak find something yang bisa motivate you gitu, ibaratnya, gitu kan? Hmm, Kayak ya something yang bisa motivate you ya, kalaupun emang eh, kamu udah tahu ya do that gitu kan. Tapi kayak kalau emang kamu belum tahu dan keep exploring aja gitu. Toh nggak salah gitu kan, keep exploring gitu. Kayak bener-bener hmm, hmm, do several things yang makes you happy gitu. Dan kalau emang you already find one gitu kan, at least one, then you do it gitu, kayak make it as a hmm. routine gitu ibaratnya, kayak gitu sih, as simple as that. Yap, yap. Ya, ya, betul, betul. And I think rutin itu juga hal yang sangat penting sih ya, karena kayak kadang kita nemuin nih satu atau dua hobi gitu, and then Hmm, ya karena kita apa ya, oh oke, we always prioritize work over our life, ya kita jadi nggak komit sama itu dan kita jadi burnout sendiri gitu kan. That's betul yang betul, kadang-kadang juga menyebutkan burnout gitu. Oke, iya. oke. Sama Thank you, know thank you. your Kalau limit dari aja Edo, sih gitu, jangan lupa. nah itu benar-benar. Know No, your itu limit no, sih, itu jangan sampai ketinggalan ya. Kayak nggak apa-apa kerja keras gitu kan pagi sampai malam Hmm, gitu kan. Tapi you also need hmm, to know your own limit gitu. Jangan sampai limitnya di sini tapi kayak tiba-tiba udah kerja di sini gitu kan ya. Ya gimana nggak mau burn out hmm. gitu kan ya. Kayak gitu sih. Iya. Benar-benar. Oke. Oke, kalau Edo ada tambahan? Nah, gimana nih cara biar motivasi bangkit lagi gitu kalau burnout? Kalau masih ada cuti, cuti. Itu sih kayak Itu saran paling paling simple. Cuti ya cuti gitu. paling Cuti simpel. aja. Jujur aja. Iya, Sama iya. yang kalau bisa bikin strategis Jadi itu harusnya dihabisin gitu ya. Iya Jumat Sabtu Minggu gitu ya. Atau misalnya kayak Sabtu Minggu Senin gitu kan, jadi lebih enak. Nah, Oh ini terus Selasa ya tanggal merah nih, Selasa tanggal merah nih. iya. Oke, oke. Apa besok kita semua cuti ya ini kita bertiga gitu? Tapi cuti tetap di rumah aja gitu kan. Kayak love Iya, hobi iya, iya. gitu kan atau apa gitu. Iya. Kalau cutinya udah habis, ya sisihkan duit sedikit untuk self reward. Misalnya kalau suka kopi ya beli kopi. Kayak Stefanus tuh Instagramnya penuh dengan kopi kan. Nah, itu dia Ya, ya. Kan hobi tadi kata Fania kan, hobi. iya, sediakan duit lah buat. Karena kan sekarang kan remote working, WFA jadi hal yang lumrah kan. Jadi uang untuk transportasi, uang untuk ngopi-ngopi cantik dulu itu berkurang banyak kan. Makanya daya beli kita cukup naik. Nah, itu kan bisa dipakai tuh untuk sesuatu yang lain. Misalnya beli kopi, beli teh, sesuatu yang fun lah untuk menyenangkan diri sendiri gitu. Beli martabak, coba aja martabak durian yang baru-baru atau gimana ya kan. Walaupun mungkin nggak habis, yang penting senang dulu, nanti baru Aduh, ngajak jadi teman ngilu kosan gini. baru, makan nggak gitu. Iya. Iya, iya, iya. Oke, so yeah, I think that's a very good tips sih, karena kadang kita nggak terpikir ya, karena cost kita untuk bekerja nurun ya, pakailah itu untuk hobi juga gitu ya, baik lagi ke situ gitu. Oke, oke. So, ya itu jadi tadi ya, nice, semoga menjawab. Jangan lupa untuk
habiskan cutimu supaya untuk menjaga sanity level. Oke, so ini ada satu lagi nih yang masuk. Pertanyaan dari dari Wicaksono. Wah, ini kalau aku baca pertanyaannya, actually this should be the ultimate question of this discussion. So, aku akan simpan dulu nih untuk pertanyaan yang ini gitu. So, kita masih punya sekitar 20 menit. So, I think aku mau sebelum kita menjawab pertanyaan dari Wicaksono, ada satu hal juga yang mungkin ini quite common gitu terjadi. Ada yang namanya kayak Zoom atau ya meeting fatigue gitu kan. Dan well, again, kalau kita kaitin sama productivity, ya saking banyaknya kita meeting, mungkin juga bisa jeopardizing our meeting gitu kan. Nah, maksudnya jeopardizing our productivity gitu. Nah, dari Edo dan Fania juga ada tips nggak sih? Kayak, pasti kan sebagai PM apalagi gitu kan, yang namanya meeting, kayaknya jadwalnya udah blok semua gitu. Ada tips nggak nih supaya mengatasi meeting fatigue? Blok nempel. Iya, ada blok di sebelahnya, ada blok lagi horizontal gitu kan. Wah, itu parah sih, itu parah. Mungkin boleh ada dulu nggak? Karena jujur nih ya, sampai sekarang pun masih belum bisa menemukan jawaban itu. susah banget. Yang Zoom fatigue itu ya yang capek meeting itu. Ya, sebenarnya ngurangin screen time. Jadi tuh misalnya meeting, usahakan kalau emang tidak perlu nunjukin apa-apa, WA call aja. Atau misalnya Google Meet, tapi yang nggak perlu fokus gitu loh, kayak misalnya buka yang lain, tapi tetap ngobrol gitu. Jadi dengan gitu, fokusnya nggak terlalu berat di meeting itu. Jatuhnya jadi kayak informal meeting, tapi tetap punya satu intensi yang sama, biar nggak terlalu stres juga. Dan bikin break yang jelas, misalnya 15 menit break, 5 menit break, dan itu ya mau nggak mau jadi hal yang sangat wajar kan. Karena kita pernah coba, pasti di satu hari di hidup kita pernah ngerasain 8 jam meeting terus kan. Itu itu nggak sangat-sangat tidak menarik. I can relate. Meeting terus tiba-tiba waktu kelar meeting jam 5 sore, jam 6 sore baru sadar PPT-nya belum dibikin gitu, akhirnya harus bikin PPT-nya. Jadi ya mau nggak mau bikin meeting sependek mungkin, sejelas mungkin, screen time dikurangin. Kalau bisa WA call aja kalau ternyata nggak terlalu parah-parah amat. Terus selalu gunakan chat, selalu gunakan meme ini loh, kayak misalnya this meeting could have been an email gitu. Jadi kalau misalnya cukup dengan email doang atau cuma chat doang, beberapa kata doang, ya jangan meetingin gitu. Cuma kalau emang se-urgent itu ya kita perlu meeting, dan itu kalau nggak ada yang di show di screen, bikin aja kayak voice call. Jangan ditunjukin. Screen time-nya kurangin. Karena kalau nggak capek, mata minus. Benar. Kayaknya saya juga cek mata lagi gitu ini. Cuma Zoom. Oke. Iya. Itu masih. Oke, kalau dari Fania mungkin meskipun belum menemukan jawabannya, siapa tahu ada gitu kan insight. kayak gini, kayak misalnya meeting tiba-tiba udah bener tadi, kayak tiba-tiba jam 5. Hah, gila, hari ini gue kerja apaan ya? Kayak gue wondering gitu, gila hari ini gue kerja apa? Kayak gue belum kerja apa-apa, kayak semuanya meeting gitu. Terus kayak alhasil, ya ini jangan ditiru sih, alhasil jadi kerja kayak jadinya a little bit late gitu kan, kelarnya kayak rada malam gitu di luar working hours gitu karena abis meeting gitu. Kayak dulu sering banget kayak gitu, tapi sekarang udah mulai kayak implementasi yang kayak bener-bener kalau meeting ya tadi bener juga gitu, kayak gak mau yang kayak bener-bener lama banget, sejam, paling maksimal tuh kayak 30 menit gitu lah. Kayak 30 menit itu udah paling lama sih gitu. Terus kayak 30 menit, tapi kalau emang bener-bener kayak topiknya panjang ya udah nggak apa-apa lah, sekali-sekali sejam. Terus kadang kayak udah ada triknya juga sih, mungkin lebih yang kayak I know kayak harus gak mau nih kerja kayak sampai malam nih hari ini misalkan. Jadi kayak I also kayak slot dikit lah, ini trik aja gitu, slot dikit lah di kalender gue, kayak break atau apa gitu ya, jadi yang nggak bisa dibuk sama orang gitu, karena actually itu bukan break tapi buat kayak kerjaan yang lain gitu, yang emang bener-bener kayak let's say deadline-nya today gitu ya, yang emang harus disubmit hari ini gitu, karena kalau misalkan semua orang ngebuk meeting gitu kayak kapan kerjanya gitu, yang ada kayak malah kelarnya telat lagi gitu, malam lagi gitu, terus kayak ngasih submit deck-nya gitu atau apanya gitu, jadi kayak telat gitu tengah-tengah malam gitu misalkan contohnya, kayak gitu sih palingan sedikit tips and tricks lah. Iya, betul tuh ya. Kayak kita memang perlu book waktu khusus buat ya kerjaan kita sendiri gitu kan jadinya. Kan? Iya, benar. Toh bukan kayak ngapa-ngapain gitu kan, emang kayak karena kerja juga gitu. Bukannya juga buat kayak kerja gitu ibaratnya. Oke, thank you tipsnya nih. So, now I want to talk about the ultimate question gitu ya. Karena balik lagi nih, kenapa EMT atau Employee Night Talks ini ada juga kan
actually it's to become the voice of the employee gitu kan. Baik lagi nih kalau kita produktif juga yang benefit siapa sih? Company-nya obviously gitu, nggak cuma kitanya doang as employee gitu. So pertanyaan dari Wiwi Caksono nih. Kakak-kakak mau tanya dong, kalau dari sisi company, kira-kira harus provide apa dan harus lakukan apa supaya kita bisa tetap produktif ya, maksudnya employee-nya gitu kan. Karena productivity terkait pekerjaan harusnya dari dua sisi, yes gitu. Kalau tadi kita udah banyak ngomongin dari what we can do, nah sekarang kira-kira company harus ngapain sih supaya ya membantu kita supaya tetap produktif juga gitu. Ini opini aja nih ya, atau yang dari yang kalian rasain gitu. Oke. Mungkin yang pertama dari sisi company juga harus bisa memfasilitasi para employee-nya gitu kan, dengan cara memberikan sarana penunjang WFH yang memadai gitu, bisa dibilang gitu ya contohnya. Itu ya salah satunya lah, kayak misalkan entah itu let's say oh yaudah kita bisa reimburse wifi, pulsa, or kayak misalkan mau kerja nyaman ambil aja kursi di kantor bawa pulang gitu misalkan contohnya, pinjemin gitu monitor, kursi, meja nggak tahu ya kayak kegedean, cuman basically ya kayak gitulah yang bisa membantu yang bisa membantu tetap produktif gitu kan, karena kan di rumah kayak belum tentu akan senyaman kerja kayak kalau di kantor gitu kan, jadi kayak gitu. Terus yang kedua mungkin lebih kayak ke arah tetap apa ya, bikin something yang kayak benar-benar bisa apa ya, help these people, these employees buat kayak tetap produktif dan tetap stay fun. Jadi benar-benar yang di luar kerjaan kayak mungkin create something yang community gitu ya, interest based community gitu kan misalkan, yang emang benar-benar bisa help them buat motivate mereka buat tetap produktif juga gitu. Jadi nggak cuma kerja doang gitu kan ibaratnya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga tetap sih harus dari sisi top management harus ada kayak kasih business update in regular basis gitu ya. In which kayak supaya si employee ini juga tahu gitu, kayak mereka kerja kayak lumayan, let's say kayak 10 to 7 atau gimana gitu ya, yang mereka udah kerja keras, tapi kayak mereka juga mau tahu impact-nya gimana, so ya itu, mereka juga harus keep up to date to that, sama mungkin ada sekitar kayak, sejenis kayak appreciation lah buat employees gitu kan ya, itu juga penting. Dan yang gak kalah penting mungkin yang terakhir, lebih kayak ke arah support, apa ya, mengenai kayak, apa ya, keep track sama mental health-nya si employee sih. Karena kan kita tahu juga kayak sekarang kan lagi pandemi gini kan. Kayak of course itu juga pasti kena impact gitu kan. Jadi mungkin ini juga ini juga bakalan jadi PR-nya dari kayak si HR, mungkin ada consultation employee juga sih. Tuh. Ya. Oke, sorry. Tadi aku terakhir Fania agak putus, tapi terakhir intinya tentang mental health ya, bahwa ya company should care about the mental health gitu ya of their employee. Oke. Sip. Oke, kalau dari Edo nih, your voice for the company. Pertama, define pekerjaan pegawai sejelas mungkin, sebisa mungkin ya. Dengan begitu orang tetap bisa kerja dan bekerja dengan lebih efektif. Saya melihat di beberapa, waktu saya di kantor A sama kantor B yang sebelumnya consulting terus sekarang startup, ada memang momen-momen di mana pekerjaan itu selesai duluan gitu. Dia cuma habis 6 jam atau 7 jam gitu kan. Misalnya bikin proposal, tiba-tiba udah dikirim, udah oke, semuanya tenang, ada sisa waktu 2 jam, 3 jam. Ya pastikan CEO-nya atau manajemennya bisa berkata bahwa it's fine kalau emang ada waktu kosong, take a rest. Gitu. Jadi dengan gitu orang lebih santai, karena kalau enggak nonton Netflix itu merasa bersalah gitu kan. Jadi waktu dulu itu di kantor yang lama itu kadang ada jokes-nya dari salah satu dari kolega saya, dia bilang kayak lagi nonton Netflix ya gitu. Karena ya emang kulturnya pada saat pekerjaan udah selesai, ya apalagi yang mau dikerjain, nggak ada lagi yang bisa kontribusi kan. Dan itu ya objektifnya memang udah done. Jadi make sure that your employee are fine kalau mereka tetap ngelakuin sesuatu yang mereka inginkan gitu. Dan kewajiban mereka udah kelar. Terus yang kedua, time sheet. Pastikan timesheet-nya itu benar-benar jelas mereka ngerjain apa sesuai dengan pekerjaan yang di-define tadi. Jadi mereka nggak kemana-mana, dan perusahaan juga, manajemen juga bisa ngelihat, oh misalnya pekerjaan A membutuhkan waktu 5 jam, pekerjaan B membutuhkan waktu 4 jam.
Nah, dari situ bisa muncul tuh diskusi gimana caranya lebih efektif, gimana caranya lebih simple. Nah, itu kan bisa dihubungin dengan daily stand up kan. Misalnya di pagi hari 15 menit ngobrol, hari ini mau ngapain, kemarin udah ngapain aja, terus apa yang pengen dicapai dan seterusnya. Jadi kayak ada feedback yang terus menerus. Dan yang ketiga lagi yang dukungan dari manajemen, kalau di kantor-kantor sebenarnya tempat saya dulu disebutnya bansos 4.0, dikirim GoPay gitu kan, diam-diam. Terus makan enak gitu kan, luar biasa banget. Jadi ya itu nunjukin bahwa oh ya we care dengan mental health pegawai, dan pegawai juga boleh ngelakuin sesuatu yang lain kan. Nah dengan itu menunjukkan bahwa ya emang manajemen itu peduli dengan pegawai. Jadi ya harusnya simbiosis mutualisme kan, pegawai nggak hanya dienakin, tapi juga manajemen juga harus sama-sama saling menguntungkan. Nah dari segi karyawan juga harus aktif dong. Kalau misalnya mereka ada salah, mereka nggak tahu apa-apa, karyawan juga harus ngomong ke manajemen. Kayak, Pak, saya tidak tahu apa yang saya tidak tahu. Itu lebih baik gitu. Mendapatkan jawaban tidak tahu itu lebih baik daripada diam-diam nggak jelas. Apalagi kalau sekarang kan serba digital, kita cuma ngebaca chat doang. Kalau kita baca chat doang, nggak ada penjelasan, kita overthinking gitu. Baik karyawan, baik manajemen, semua orang overthinking di bumi ini. Jadi kalau kita nggak ngejelasin apa yang kita hadapin, ya nggak ada yang bisa nolong gitu kan. Nah yang kedua, benar-benar nunjukin bahwa dampak dari pegawai itu ada. Seperti yang Kak Fania tadi bilang, emang nunjukin kontribusinya ada. Di kebetulan banget, di kantor sebelumnya sama kantor sekarang, ini sedikit ini ekstrim ya. Mereka sangat terbuka dengan laporan keuangan gitu. Jadi mereka membuka aja kayak, oh kerjaan saya itu ngasilin berapa M, berapa ratus juta. Itu memberikan kontribusi berapa persen kepada revenue gitu. Kadang ngebukain juga ini revenue perusahaan tuh segini dalam tahunan, kuartalan, semesteran. Jadi kita tahu bahwa oh kontribusi saya tuh X amount of money kan. Jadi lebih enak juga diskusinya. Dan itu membawa ke di kemudian hari kan, nego gaji lebih enak karena tahu kontribusinya seberapa. Jadi ya transparansi di antara kedua belah pihak sih. Ya kebetulan perusahaan yang saya masukin baik-baik lah, belum ya sebisa mungkin nanti juga baik-baik aja gitu, jangan yang aneh-aneh lah. Jangan bilang company. Ya, jangan sampai lah itulah. Oke. So kalau aku conclude dari jawabannya Fania dan jawabannya itu, I think there is two sides gitu kan ya yang harus di-provide sama company gitu. One side from personal di mana ya kasih appreciation, kasih kayak update tadi kata Fania gitu kan. And also ya kasih sarana kalau perlu gitu, tadi apa bansos 4.0 ya. I think that's a very good point, kayaknya perlu jadi jargon banget. Bansos 4.0. Kirimin. Iya. And from the other side adalah terkait juga pekerjaannya itself gitu ya. Pastiin bahwa memang ada clear responsibility, dan ya kalau memang udah selesai gitu. Karena ya memang benar kadang WFH ini membuat blurry boundaries gitu kan antara kerjaan yang sesungguhnya dengan ya apa yang memang jadi kayak harus benar-benar dikerjain gitu kan. So I think that's a very good point gitu. Nah, terakhir mungkin ya, ini sebelum kita conclude nih, ada satu pertanyaan yang I think ini harus Edo yang jawab duluan gitu. Apa sih tips kalau anggota timnya ada yang menurun gitu productivity-nya gitu ya? Berarti maybe kita as a lead gitu, ataupun kita as company, kita menemukan nih ada orang yang turun productivity-nya. Especially kan kalau Edo kan punya startup sendiri gitu kan ya, what you do gitu, what's your tips? Pertama, seek within, udah kayak master gue. Jadi ngobrol dulu, refleksi dulu sama diri sendiri, apakah ada yang salah dengan diri saya gitu. Karena biasanya pegawai itu pengen perform baik kan, apalagi kalau mau kasarnya ya, di saat sekarang kan lagi pandemi, kalau mereka perform nggak baik, mereka bisa di PHK dan cari kerja itu susah. Jadi now they're very frustrated, mereka pengen kerja lebih baik juga. Jadi pertama, tanya dulu sama diri sendiri, apakah definisi pekerjaan yang saya berikan jelas untuk mereka? Apakah sesuai dengan kompetensi mereka? Apakah mereka paham? Kalau nggak sesuai atau mereka mengalami tantangan, apakah saya udah approach duluan kepada mereka? Kalau enggak, ya itu kan nggak asik juga. Karena kan kalau di posisinya udah manajerial ke atas, itu kan orang-orang yang harus approach duluan kan, yang proaktif duluan. Kayak, ada salah apa sih? Ada masalah apa? Apakah ada yang kurang dari pembicaraan kita? Ada yang nggak dipahamin nggak? Nah, kalau misalnya udah terpenuhi, baru kita bisa ngobrol sama dia, baru kita bisa menggali masalahnya apa sih yang mereka hadapin. Karena di sini, kalau saya sih mendekatinya, terutama di kantor-kantor, di usaha saya, praduga tak bersalah dulu sih. Kayak, ada yang salah sama diri saya nggak? Sebelum saya ngomong ke mereka gitu. Dengan itu bisa jelas bahwa bisa ngeliat elemen masalahnya apa. Kalau misal ternyata udah dilakuin semuanya, kita assume semua udah dilakuin, diskusi, 360 feedback, dan segala macam udah dilakuin, dan emang dia nggak bisa, ya sorry to say,
Ya. Ya, oke. Tidak perlu dilanjutkan. Oke, oke. Begitu. Ya, oke, oke. So, ya tadi ya pastiin kita juga as manajemen, as team leaders, we correct ourselves dulu, and then ya kita juga harus proactively approach mereka gitu ya. Oke, oke, that's a good point. Nah, kalau Vania, Eh, Mungkin mirip-mirip tapi lebih kayak sebelum itu jadi kayak bener-bener I want to kayak maintain kayak my team tuh bener-bener kayak produktif lah, give their best gitu lah ibaratnya. Jadi sebelum jatuh kayak pada tahap dia kayak losing that productivity gitu ya, kayak I also want to make sure kayak productivity-nya mereka tuh tetap kayak maintain dan even kayak increase gitu kan ibaratnya. Nah, when it comes to kayak apa losing the productivity gitu ya, productivity-nya kayak decrease dan sama sih setuju tadi yang benar-benar yang Edo bilang juga refleksi diri dulu nih yang salah dari kita apa nih gitu kan, kayak misalkan apakah kita kurang kayak cuma ngasih kerjaan doang gitu kan, tapi kita kayak kurang kayak nanyain gimana apa namanya ada kesulitan nggak contohnya gitu kan, kurang care sama mereka contohnya gitu kan. Jadi kayak refleksi diri dulu, terus baru abis itu yang bener-bener kayak udah tahu nih, kayak misalkan let's say, oh kayaknya gue salah di sini, atau kayak misalnya kita masih wondering gitu kan ya, apa ya, kayaknya kemarin masih belum terlalu kayak gimana-gimana gitu ya, tapi kenapa ya dia kok productivity-nya turun gitu. Jadi disitulah saat kayak bener-bener kayak we are having a one-on-one conversation dulu sih, yang kayak bener-bener casual, terus kayak understand dulu kayak kondisinya gimana, terus kayak apa juga yang kayak kita bisa bantu buat dia increase that his atau her productivity lagi sih, kayak gitu sih. Jadi saling support gitu ibaratnya, kayak gitu sih. ya, 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 I think that's very important and a good point sih, saling supportnya itu ya. Iya. Iya. Ya, ya. Benar. Oke. Thank you so much. Wow, gak kerasa ya, ini udah hampir sejam lagi aja nih. It's a very interesting discussion. Oke, so to close this session ya mungkin ya, seperti biasa lah. Quote of the day. Waduh, Oke, quote of the so day. gak usah quote of the day lah, bercanda. I mean, Udah kayak apa sih dari Instagram. kalian? Ya, closing statement lah ya, closing statement gitu. Nah, kalau dari Fania nih sama Edo gitu. Again, baik lagi ke topik kita, stay productive during second year of WFH gitu ya. Nah, apa sih closing statementnya dari kalian, tips lah, atau mungkin apa yang mau kalian sampaikan supaya kita tuh tetap bisa produktif gitu. Oke, mau siapa dulu Oke. nih? Karena Sebenarnya kan sama ya kayak tadi, kayak ibaratnya kayak productive is a good thing, so like stay productive but don't forget about yourself juga gitu, so stay happy juga gitu. Ya kan? ya, Itu gak kalah penting gitu ibaratnya stay happy itu, bisa dibilang. oke. Sip. Thank you, Fania. So, Edo? Ingatlah bahwa di satu hari itu ada 24 jam, dibagi 3 ada 8 jam, 8 jam tidur, 8 jam kerja, 8 jam main. Dan pastikan pada saat kerja ada to-do list-nya biar dengan jelas kita bisa kerja gitu. Jadi benar-benar maksimalin 8 jamnya. Itu work hard. Ya, work hard, play hard. Jadi Iya, semuanya udah mau intinya ngomong bela-bela gitu, itu ya betul. tetap ya. Work hard, play hard. Tapi itu penting ya, penting. Oke. Thank you so much, Edo, Fania. I think it's a very fruitful discussion buat teman-teman juga. It's very insightful. Dan mungkin tadi teman-teman yang mungkin baru join di tengah-tengah, no worries, karena nanti ada di IGTV kita. Jadi teman-teman bisa tonton lagi kalau kelewat bagian depannya gitu. So, no worries, nanti bisa dilihat lagi, akan langsung di-upload abis ini. Dan tadi kan sebenarnya kita banyak bahas dari sisi employee gitu. Dan tentunya sebenarnya kita juga nanti punya another discussion lagi yang lebih di sisi corporate-nya. Jadi mungkin sekalian informasi nih buat teman-teman yang join hari ini. Nanti kita di tanggal 26 Agustus dari Netika bakal ada webinar gitu ya, atau Netika Talks nih. Kalau hari ini kan Employee Night Talks, kalau itu nanti Netika Talks gitu. Kita akan ngebahas tentang how to boost employee engagement. Pembicaranya ada Papa Dono Wicaksono. Dia adalah senior partner Kunie dan juga board of committee dari board of committee member dari PGN, and then juga nanti kita punya dari SCORE general managernya. Saya biasa panggilnya Mbak Leni gitu. So kita akan banyak bahas gimana sih caranya kita bisa nge-boost employee engagement di company-nya kita masing-masing, atau as HR ataupun as team leader ataupun as ya kita sebagai employee gitu. So don't miss it. Nanti bisa lihat link pendaftarannya juga ada di IG-nya kita.
So I think that's it to wrap up this day. I mean, thank you so much again buat Fania dan buat Edo. So hopefully kita masih nanti punya kesempatan buat ngobrol-ngobrol lagi. Thank you juga buat semua yang hadir di sini. Wow, kayaknya tadi banyak banget ya. Ada Yuniak, Santo, Caksono, Rofiardi, Rudit, dan lain-lain. Thank you so much buat join. And so kalau gitu kita akhiri sesi ini ya. Again, thank you semuanya. Thank you Edo, Thank you Fania. semua. Thank you Thank you, semua. Fania. Thank you Edo. Ya, bye-bye. Bye.